السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Walhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan Allah tabaraka wa taala di tempat ini ya, untuk melanjutkan kajian kita yang kita masih berada di bab amal ma'ruf nahi mungkar. Yang ini merupakan salah satu kekhususan umat ini di saat tidak lagi diutus Nabi ya, setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wafat. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kita lanjutkan, ikhwani dan akhwat, ya. Dan sudah berapa tahun ini, Pak? 4 tahun. Sampai 4 tahun. Dan juga para asatizah yang lain, ya, jika antum yang hadir konsisten 4 tahun ini dengan beberapa macam asatizah, berbagai asatizah, berbagai macam yang disampaikannya, yakni antum sudah layak juga untuk menyampaikan ilmu dalam lingkup yang tertentu. Begitu dia. Minimal terjadi perubahan. Karena perubahan itu harus dengan ilmu. Ya, antum memiliki atau ya terbedakan dengan orang yang lain. Ya, terbedakan dengan orang yang lain. Begitu banyak faedah yang yakni para asatizah mungkin datangkan, dan itu semua juga adalah ya, mengulang kembali apa yang disampaikan oleh para ulama, ya, sebagaimana ini syarah Riyadhus Shalihin yang kita ambil penjelasan dari Al-Mujaddid, salah seorang mujaddid abad ini, Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau tentang ayat-ayat yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, ya. Kita sangat yakni iri ya dengan Al-Imam Nawawi, termasuk ini Al-Imam Ibnu Utsaimin, sudah wafat dua-duanya, tetapi mengalir pahala kepada mereka. Kenal pun kita enggak, dia pun tidak mengenal kita secara personal. Maksud, kalau tidak ya tentu kita mengenal para ulama kita. Ya, nah ini yang perlu seharusnya kita cari dalam kehidupan kita ini, bekal yang tidak mungkin lagi ada perbaikan setelahnya. Taubat setelah meninggal nggak ada. Yang perlu itu istighfar, bisa jadi bermanfaat kepada kita semua. Harus ada dari 3 hal itu yang bisa kita yakni siapkan ya di hari yang tidak bermanfaat, harta dan anak keturunan. Sedekah yang mengalirkan pahala, ya saya sangat yakin antum melakukannya semuanya, ya. Ilmun yuntafa'u bi, walhamdulillah kita mempelajari ilmu syar'i ya yang hak, insyaallah biiznillah. Wa waladun salihun yad'u lahu, ya. Anak yang mendoakannya, baik itu anaknya langsung ataupun orang lain yang dibiayainya atau anak didiknya. Dan itu tidak mesti harus anak yang langsung dia, bisa jadi cucunya, cicitnya dan seterusnya nanti, ya. Summa dzakara al-muallif rahimahullahu fi siyaqil ayat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan
eh, ayat-ayat yang berkaitan tentang amar ma'ruf nahi munkar, di antaranya adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, di sini nanti harus terbedakan dengan orang-orang munafik di dalam surat Taubah juga ya. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang beriman dari kalangan lelaki dan orang-orang beriman dari kalangan perempuan. Ya, ini kita orang-orang beriman kan begitu ya. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain di dalam kebaikan, karena tolong menolong itu harus di atas kebaikan. Apa itu? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi bentuk pertolongan itu kita lihat saling amar ma'ruf nahi munkar, merintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Maka tatkala tegak amar ma'ruf nahi munkar, maka sungguh telah terjadi tolong menolong di situ dalam kebaikan. Orang mengajak kita kebaikan, mencegah kita dari kesalahan, kan luar biasa itu. Manusia mencegah kita dari kesyirikan, atau sebagian saudara kita mencegah kita untuk tidak berbuat bid'ah. Itu jauh lebih besar manfaat. Ya, ya, itu sebetulnya yang kita harapkan, ikhwani dan akhwat. Ada yang mengingatkan kita tentang akhirat kita. Kalau urusan dunia ini banyak mungkin nanti mengingatkan, tetapi urusan akhirat kita, mencegah dari yang yakni kesyirikan, memerintahkan kepada tauhid, mencegah dari bid'ah, memerintahkan kepada sunnah, kan bisa dihitung jari itu, nggak banyak ya, nggak banyak. Ya, wa yuqimuna salata, mereka menegakkan salat. Pertanyaan saya, udah pernah kita bahas, kapan dikatakan salat itu telah ditegakkan? Hah? Sudah pernah kita bahas itu. Bahasanya kan iqamatus shalah, tegakkan salat. Di sini katakan orang mukmin itu, dan mukmin juga kaum akhwat, para akhwat, mereka itu amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah. Dengan pertolongan Allah, kemudahan Allah adalah kajian ini. Ini bagian ini. Kemudian mereka itu menegakkan salat. Apa yang dimaksud dengan menegakkan salat? Silahkan. Satu, dikerjakan di hal waktu, kemudian berjamaah bagi lelaki. Ahsan. Ada kemajuan. Kan gitu. Taulah kita dengan ini, ayat ini, dengan ngaji seperti ini, tahu kita mengamalkan ayat ini, kan keterangan para ulama. Tegakkan salat itu tidak dikatakan ditegakkan salat kecuali terpenuhi padanya 3 bagi laki-laki, 2 nanti bagi perempuan. Yaitu dikerjakan di awal waktu, kecuali yang diperbolehkan oleh syariat diakhirkan seperti isya atau karena kondisi tertentu. Yang kedua, berjamaah bagi laki-laki, yang kecuali kalau dia punya uzur syar'i, landasan syar'i membolehkan. Bagi laki-laki perempuan asalnya memang di rumah. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dikatakan menegakkan salat itu adalah pelaksanaannya sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu. Ya. Nah, ini kan bisa kita lihat apakah si fulan ini telah menegakkan salat, bisa kita nilai. Ya, bukan asal salat. Kalau asal salat semua bisa melakukannya. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat harta atau fitri, ya. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka juga adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Udah kita bahas masa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sudah kita bahas. Terus ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, kullu wahidin yatawallasani. Mukmin itu baik laki-laki perempuan, ya, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, ya, salah seorang dari mereka menolong yang lainnya.
Ya. Nah, ini proses seperti ini kan masyarakat nggak semuanya paham. Karena asalnya manusia itu tidak mau disalahkan. Amar ma'ruf nahi mungkar, proses menyalahkan pasti ada. Ya. Nah, yansuruhu wa yusa'iduhu. Dia tolong, dia bantu. Dia tolong, dia bantu. Makanya kira-kira siapa orang yang harus kita kawani, jadikan sahabat di muka bumi ini, sehingga persahabatan kita dengan dia itu bermanfaat di dunia dan di akhirat? Ada yang tahu? Sudah pernah kita bahas. Siapakah ya akhwat, ikhwan, yang seharusnya kita dekat, bersahabat dengannya, sehingga persahabatan itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat? Siapa mereka? Di dunia memberikan manfaat kepada kita, di akhirat memberikan manfaat kepada kita. Siapa mereka? Ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Kalau dia seorang ahli tauhid, nggak mungkin kita diajaknya melakukan kesyirikan. Pasti diajaknya kita ke tauhid dan mencegah kita kalau melakukan kesyirikan. Yang kedua, di akhirat potensi dia memberikan syafaat. Bukankah Allah Taala memerintahkan ahli tauhid yang sudah selamat dari sirat, udah di pelataran surga ini, untuk mereka memberikan syafaat, keluarkanlah orang-orang yang engkau kenal dari neraka itu, dikeluarkan dia. Lihat nih, ahli tauhid memberikan manfaat kepada manusia di akhirat. Di dunia pun kita ditolongnya, kita tidak diajaknya melakukan kesyirikan. Enggak semua manusia itu kita jadikan sahabat, kenal cukup. Jadi kenal akrab, pilih orangnya. Ya. Ah. Kita pun dulu begitu kok. Lagi juga memang gak ada waktu ya. Ya, lagi nggak ada waktu ke arah sana kan gitu. Waktu juga singkat ya, di negeri orang. 6 tahun kita menuntut ilmu di Jakarta, 4 tahun di Kismus Syariah. Kismus Syariah itu Fakultas Syariah bahasanya, 84 itu kami satu kelas. Nggak semuanya saya kenal. 4 tahun kan paling salaman, assalamualaikum akhi, ya di tangga, di lift kan gitu. Kalau akrabnya paling beberapa orang saja. Ya, tapi kalau jadi semuanya saya kenal 84 orang, 4 tahun kami bersama. Saya pun tak kenal. Kalau ditanyai satu-satu namanya, saya nggak hafal, nggak tahu saya namanya. Paling beberapa yang saya ingat itu adalah orang yang dulu bersama saya akrab. Ya, masa 4 tahun kita nggak kenal orang tiap hari sama, dari jam 7 sampai jam 12 kan begitu juga kan gitu. Itu sebetulnya nih, cuma nggak ada waktu kita ke arah sana berkenalan semua orang. Ya, nah, artinya di sini adalah nggak semuanya manusia itu yakni sebagaimana yang kita inginkan, atau sebagaimana yang agama inginkan yang bisa kita jadikan sahabat. Kita juga bukan orang, setelah Rasulullah wafat, sebagaimana saya sampaikan, yang tinggal di muka bumi ini adalah orang-orang yang tidak maksum. Setelah Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, maka mulai dari tahun itu sampai hari kiamat, yang tinggal di muka bumi adalah orang-orang yang tak maksum, karena Rasul nggak akan diutus lagi. Ya, maka pandai-pandailah kita memilih sahabat itu. Wanzur ila hadhil ayah fil mu'minin haitsu qal wal mu'minatu wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Di sini kita lihat di ayat ini Allah mengatakan mukmin itu adalah penolong, wali bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah wali atau penolong bagi sebagian yang lain. Itu untuk orang mukmin. Baru masuk ke munafik. Munafik muncul setelah perang Badar. Ada ayat tentang munafik. Surat Taubah ayat 67. Sedangkan yang kita bacakan tadi Taubah 71. Taubah 67 itu tentang orang munafik. Wal munafiquna al munafiquna wal munafiqat. Sebagai lawannya ya, orang-orang munafik, keyakinan i'tiqad ini, perempuan laki-laki dan munafik perempuan. Ba'duhum min ba', sebagian dari mereka. Tidak dikatakan wali. Ya. Ya. Tidak dikatakan walaisa auliya'u ba', dikatakan di sini sebagian dari mereka bukan penolong bagi mereka yang lainnya. Apa yang mau ditolongnya? Sama saja mereka semua. Ya. Balul mu'min huwa wali akhihi. Bahkan seorang mukmin itu wali
untuk saudaranya, akhinya, saudaranya, ya, penolong. Apa dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mencegah, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Orang munafik mana ada amar ma'ruf nahi mungkarnya? Ya. Maka apabila ini adalah salah satu sifatnya munafik, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga sifatnya orang-orang kafir. Ini kalau orang munafik, orang kafir. Orang munafik, orang kafir. Maksudnya munafik i'tiqad, bukan munafik amal yang sebutnya dia kalau ngomong bohong. Itu bukan itu maksudnya ini. Munafik i'tiqad, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Udah? Mereka asalnya adalah kafir. Cuma dia tampakkan diri sebagai muslim, dikatakanlah munafik karena dia menyembunyikan kekafirannya. Mereka ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah satu sifatnya. Maka jika ada di tubuh kaum muslimin tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sifat munafik ada pada dirinya. Ya, ada pada dirinya. Di dalam ayat ini, di dalam surat At-Taubah 71, dalilun, satu indikasi, satu petunjuk ala anna wazifatal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, bahwasanya yakni tugas amar ma'ruf nahi munkar laisat khasatan birrijal, tidak khusus bagi laki-laki, tetapi juga untuk perempuan. Karena sini wal mu'minuna wal mu'minat disebutkan sini enggak wal mu'minun saja, wal mu'minuna wal mu'minat. Jadi kita ngaji di sini tahu, dapat informasi baik laki-laki dan perempuan itu memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi di mana, kan begitu? Kalau perempuan di mana Ustaz kami amar ma'ruf nahi mungkar itu? Di tempat-tempat yang memang bidangnya wanita. Bukan di parlemen. Parlemen enggak ada bidang wanita. Ya. Ya. Bukan di tempat-tempat berkumpulnya kaum lelaki. Fi aswaqir rijal. Suk-suk pria. Kenapa dikatakan pria? Karena salah satu tanda kiamat, manusia disibukkan untuk berdagang. Dan kaum wanita juga membantu suaminya berdagang. Kita hanya menyebutkan tanda kiamat, bukan tak boleh. Ya, jangan salah. Berarti Ustaz, supaya tanda kiamat itu tak ada, kami di rumah aja lah ya. Itu asalnya perempuan. Sekarang udah nggak perlu ke pasar, online. Tetapi ini adalah, yakni wanita membantu suami berdagang, kemudian manusia disibukkan dengan tijarah, perdagangan, kan begitu ya, menyibukkan dia dari agama, itu salah satu tanda kiamat. Karena ini tidak pernah terjadi di era salaf. Perempuan itu wilayahnya di rumah. Sekarang nggak bisa kita lihat. Karena memang kita sedang berada di proses kiamat. Ya. Yang mampu bertahan di rumahnya di kalangan perempuan ini nggak banyak. Ya, nggak banyak. Lakin fi huqulin nisa wa mujtama'atin, tetapi di bidang-bidang wanita atau tempat-tempat berkumpulnya wanita di hari pernikahan, ya kan, yang memang dipisahkan laki-laki sini, perempuan di sebelah sini, ya. Di hari-hari ad-dirasah wa ma asbah dzalik, di hari atau tempat-tempat belajar, pembelajaran di mana memang perempuan wilayahnya, kan gitu. Pengajar laki-laki itu didatangkan tatkala memang tak ada ahlinya di situ. Mereka amar ma'ruf di situ. Ya. Idza ra'atil mar'atu munkaran tanha anhu. Apabila ada seorang wanita mengingkari kemungkaran, dia harus cegah. Apabila dia lihat yakni sikap meremehkan, ya, dalam perkara yang sifatnya wajib, dia perintahkan untuk dilaksanakan. Li'annal amra bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari 'ala kulli mu'min wa mu'minah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban untuk setiap mukmin dan mukminah.
Jangan diserahkan kepada laki-laki gitu saja, karena ada yakni panggilan dari Allah tabaraka wa taala, wal mu'minatu wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakimun. Ini akan kita dapatkan ya ikhwani dan akhwat, tak kala kita di sini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun antum melakukan fasilitas ke arah sana. Antum buat kajian, antum datangkan para asatizah, masuklah di dalam ayat ini. Akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian muallif al-Imam an-Nawawi dzakara rahimallahu hadhil ayah, lanjutannya disebutkan ayat yang lain, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini dulu sudah sering kita ingat-ingatkan. Kenapa Yahudi dilaknat? Apa arti dilaknat? Laknat itu adalah jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat. Kalau jauh dari rahmat, akan kacau keadaannya. Kita kan taunya Israel sekarang ini mungkin karena berita kan gitu. Pada faktanya, ya, tatkala kita melihat ayat ini, Yahudi itu kan kena laknat. Sebetulnya kehidupannya kacau. Nampak saja dihiasi dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Nah, seperti parpolnya itu, nampak sajanya mereka bersatu. Kalau tidak ada kepentingan masing-masingnya itu, begitu nggak cocok buat partai baru, nah kan gitunya itu. Nah, kita lihat di sini, agar kita tidak masuk dalam kategori Yahudi ini, dan kita pun tidak boleh mengikuti orang. Ngapailah kalian ini kerja kalian nyalah-nyalahkan orang saja. Dari dulu kayak gini kok, belum datang belum ribut kalian kata. Ini nggak didengarkan ngomong kayak ginian ini. Ya, kenapa? Kena laknat kita nanti semua dibuatnya. Lu'idal ladzina kafaru, dilaknatlah orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa. Ini kan dari keturunan Yakub bin Ishak. Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu Israel. Ya. Isa ibn Maryam. Hal itu karena mereka melakukan kemaksiatan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ya. Allah huwa at-tardu wal ibad min rahmatillah wal iyadu billah wa la yastahiqu illa man fa'ala kabirah min kaba'iriz dzunub. Laknat itu adalah terlempar, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, dan ini tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali orang yang jatuh dalam dosa besar. Ya. Banu Israel adalah keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Israel ini panggilannya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim memiliki dua putra, Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Ismail putra tertua dari pembantunya Hajar, karena istrinya Sarah. Ya. Ya. Ismail dari itu lahir dari pembantu Ibrahim alaihissalam, Hajar, Ismail, yang di kemudian hari juga menjadi nabi, dan kisahnya sudah antum tahu semua dalam masalah kurban, ya. Kemudian keturunan Banu Israel adalah dari keturunan Yakub bin Ishak. Wa arsalallahu lahum rusul al-katsirah. Dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim inilah Allah tetapkan para nabi, para rasul yang sangat banyak, sampai nanti Isa alaihi salam. Setelah itu jalurnya sampai Isa nanti. Baru nanti rasul nabi terakhir dari jalur Ismail alaihimussalam. Ya.
Akan tetapi Banu Israel ini keturunan Israel, keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini nabi semua kan, Ibrahim bapak para nabi. Kemudian putranya Ishak, Ismail nabi. Dari jalur Ishak nabi lagi, Nabi Yaqub. Ya. Ini mulai kakek, anak, cucu nabi semua ini. Rasul semua. Ya. Sudah. Wa kana minhumul mu'taduna alladziina yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Di antara mereka itu adalah mereka ini orang-orang yang melampaui batas membunuh para nabi. Kerjanya. Jangankan rakyat Palestina, nabi pun dibunuhnya. Makanya salah strategi, saya bilang salah strategi perang di Palestina itu. Ya, dan ini bukan pembahasan pula kita. Kita sedang nggak membahas perang Palestina ini. Enggak. Ya. Wa kanu aidan la yanhauna 'anil munkar fa'aluh. Dan mereka juga bukan orang-orang yang mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Termasuk di antaranya kisah yang sangat populer tentang terlarangnya mereka itu menjaring ikan di hari Sabtu. Ya, di hari Sabtu banyak pula datang ikan. Lama-lama tak tahanlah dia, kan begitu. Apa yang harus kita lakukan ini? Muncul ide. Inilah ide tadi bermasalah. Apa yang kita lakukan? Oh, Sabtu banyak ikan dan kita dilarang untuk memancing atau menjaring ikan di hari Sabtu. Apa yang harus dilakukan? Hari Ahad saja kita panen. Nah, caranya pasang jaring hari Jumat. Pasanglah Jumat. Datang ikan hari Sabtu kena jaring. Ngambilnya kapan? Ahad. Iya kan? Bermain logikanya. Jadi ini namanya bahasa pengacara. Bahasa pengacara kan bahasa kelat-kelit dia, mengelak. Ya. Pengacara kalau perhatikan dia ngomong, pandai kali mengelak-gelak kan gitu. Ya, itu juga. Nggak ada kok kami ngambil hari Sabtu. Kami ngambil hari Jumat, hari Ahad. Ya pancing kami kan hari Jumat. Kan nggak hari Sabtu kami letak. Banyak kali alasan. Ingat, bahasanya bersama Allah itu tak banyak alasan. Ya bisa berkelat-kelit itu. Sudah? Maka sebagiannya sebetulnya, sebagiannya ya, lihat ini. Nggak semua. Sebagiannya dari Bani Israel itu waktu kejadian ini mereka ingkari. Sebagian yang lain diam. Udah? Wa qaumun sakitina wa qaumun fa'ilina. Sebagiannya diam, sebagian langsung ikut terjun untuk memasang jaring. Apa yang Allah lakukan? Aqabahumullah. Allah mengikop mereka, menghukum mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah. Ya. Monyet kera. Tapi nggak boleh kita katakan Yahudi itu keturunan monyet. Enggak. Yahudi Bani Israel. Bani Israel kan gitu. Keturunan Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Jangan salah pula. Keturunan monyet kalian kan begitu kan. Pasang pula spanduk besar-besar. Terlaknat ya Yahudi. Keturunan monyet. Buat gambar monyet sebelah makan pisang. Ya nggak bisa. Ya. Harus kita jeli dalam masalahnya. Jangan pula salah dalam memberikan penilaian. Yahudi itu, atau Israel lah kita katakan, keturunan Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Jelas nenek moyangnya. Bukan monyet kayak Darwin. Enggak. Ya. Itu teori Darwin. Wa syahid min hada anna fihim qauman lam ya'idu wa lam yaqumu bima aujaballahu alaihi minan nahyi anil munkar. Padahal ini ya, persaksian di sini atau bukti di sini adalah di antara mereka ada kaum yang tidak memberikan nasihat atau tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Fakanu mimman dakhalu fi hadhihi la'na. Dan akhirnya mereka pun masuk dalam laknat ini. Ya. Walihada qala ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam, hal itu karena apa yang mereka dari kemaksiatan yang mereka perbuat dan mereka melampaui batas. Baik, di sini Daud itu masanya eranya dia hidup, Daud ya. Cuma Daud kan Sulaiman, Daud
itu eranya jauh dari era Musa. Begitu juga Isa. Ya. Nabi Daud, ya, kalau Musa, antara Nabi Daud dengan Musa, itu kan Israel juga itu, Bani Israel. Itu jarak mereka jauh. Ya. Nah. Terlebih bagi Isa mendekati era Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dah? Wa Isa bin Maryam kadalik. Fahadani nabiyani la'ana alladhina la yatanahuna an munkarin fa'aluhu. Kedua nabi ini, Daud dan Isa, melaknat orang-orang yang tidak mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Wa qad haka dzalika anhuma muqirran dzalik fasara man la yatanaha an munkar minal mal'unina. Oleh karena itu orang yang tidak mencegah dari kemungkaran masuk orang-orang yang terlaknat. Kalau kita nggak mau masuk dari golongan terlaknat, cegah kemungkaran itu. Minimal udah pernah kita bahas mulut, lisan, kekuatan, lisan, hati. Tidak boleh kita diamkan. Ya, masuk terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Kita nggak mau dong jauh dari rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah. Kemudian ayat berikutnya, wa qulil haqqu min rabbik faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, al-haq itu dari Rabbmu, bukan dari masyarakat. Al-haq, kebenaran itu harus datang dari Rabbul Alamin, bukan kita yang menetapkan ini hak. Padahal sudah saya jelaskan, setelah Rasulullah wafat, orang yang maksum sudah tidak ada di muka bumi ini. Lalu siapa yang menstempel ini boleh dan ini tidak boleh? Yang menstempel ini boleh, ini tidak boleh, itu hanya Rasul. Maka saya katakan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i, menilai Islam ini dengan dua hal, dengan dua keadaannya. Keadaan di era Rasul hidup dan keadaan setelah Rasulullah itu wafat di era sahabat. Maksudnya apa ini? Seandainya kita mau berijtihad, seandainya kita mau membuat sesuatu tambahan dalam agama ini, hendaklah dilakukan di era Rasul masih hidup. Supaya apa? Karena di saat itu Rasul akan ingatkan. Jika Rasul akui, jadi sunnah. Jika Rasulullah tolak, jadi bid'ah atau terlarang, tidak boleh dilaksanakan di kemudian hari. Iya kan? Nah, baru di era sahabat, karena yang melakukan sesuatu yang mendapat teguran di era Rasul kan para sahabat. Antum kan ingat kisah 3 orang yang mendatangi rumah-rumah Rasulullah? Itu kan inisiatif mereka. Kemudian Rasulullah ingkari. Kan begitu? Tahu kita yang mengingkarinya adalah seorang yang maksum. Antum ingat pula kisah Bilal bin Rabah yang Rasulullah di subuh ingatnya, amalan apa yang kau harapkan pahalanya begitu besar ya Bilal? Aku mendengar langkah suara terompahmu di surga. Maka Rasulullah, aku melakukan begini, menjaga wudhuku, aku sholat segala macam 2 rakaat, aku sholat, aku berwudhu senantiasa menjaga wudhuku. Dan Rasulullah akui, kan begitu? Sudah? Jadilah dia menjadi sebuah sunnah. Meninggal Rasulullah. Di saat Rasulullah meninggal, sahabat itu nggak pernah lagi melakukan satu pun tambahan dalam agama. Kenapa? Yang menstempelnya sudah meninggal. Kan begitu? Sudah? Jadi di era sahabat itu hanya proses pengamalan Islam saja. Tidak ada situ modifikasi. Itu yang seharusnya kita lihat di era sekarang. Maka menilai Islam nggak boleh dari era kita. Lihat di era Nabi kita yang mulia SAW. Sekarang siapa menstempelnya? Kan begitu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Dalam menetapkan ibadah itu diambil dari apa? Ya, itu adalah al-haq. Al-haq dari Allah. Melalui lisan Nabi yang mulia SAW dan sudah wafat. Anak keturunan Adam semuanya salah. Kecuali para Rasul. Dan seluruh Rasul sudah meninggal. Ini patut dijelaskan kepada kaum kita ini supaya mengerti dia, ya, supaya jangan sembarangan orang mengikuti kan. Saya pun nggak boleh diikuti mutlak, saya nggak nabi. Itu di ustadz yang manapun dia, ulama yang manapun dia, nggak boleh kita ikuti 100% mutlak kalau kita memahami ilmunya, kan begitu ya? Karena dia nggak nabi.
Cuma mereka itu adalah sarana kita untuk mendengarkan kebenaran, mendapatkan kebenaran gitu ya. Hah? Nah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau, hendaklah dia beriman. Siapa yang mau, hendaklah dia kafir. Ini bukan pilihan. Aku kafir ajalah. Aku mukmin ajalah, kan begitu. Maksudnya apa ini? Dari mana kita tahu ayat ini bukan pilihan? Sebagaimana yang saya sebut sering, siapa ingin mukmin, Allah mudahkan. Siapa yang menjadi orang kafir pun Allah akan mudahkan juga. Ya. Allah mudahkan. Maksudnya adalah kalau kita memang tidak mau mentaati Allah, kan hati ini menyuruh kepada yang yang jelek. Ya. Hidayah itu harus dicari, kan begitu dia. Nggak mau mencari pun juga terserah. Sudah? Tetapi di saat itu dimudahkan. Ya kan begitu? Ini bukan pilihan. Bukan pilihan. Buktinya adalah, ya. Buktinya lanjutan ayat itu. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim yang tidak mau beriman nara, api. Maka ini bukan pilihan, ini adalah sebuah ancaman. Siapa di antara kita beriman, silahkan. Siapa mau ingin kafir, silahkan. Tapi siap-siap masuk neraka. Kira-kira begitu itu. Ya. Ah. Barang siapa yang kafir, maka kepadanya laknat yang yakni azab yang pedih. Ya. Wa yakun minaz zalimina, dan termasuk orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun, dalam surat Al-Baqarah 254, orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Dan di dalamnya terdapat ancaman bagi siapa saja yang tidak beriman kepada Allah. Dan bahwasanya hak itu jelas, hak itu yakni nampak dengan jelas, terang benderang. Didatangkan oleh Muhammad SAW dari Rabbul Alamin. Barang siapa yang diberikan petunjuk untuk mendapatkan al-haq tersebut, maka sungguh dia telah diberikan taufik. Ya kan begitu. Wa man dhalla wal iyadu billah faqad khuzi. Barang siapa yang sesat, maka sungguh dia telah dihinakan. Antum kemari atau kita kemari, itu kan pilihan. Kalau nggak bisa kita duduk-duduk di rumah main HP. Ke masjid, pilihan. Saya sering katakan, kita nggak robot. Bergerak badan kita sendiri. Kemana aku ini? Kok ke masjid ini? Kan gitu. Nggak bisa. Nggak. Artinya apa ini? Pilihan kita. Tetapi, Allah mengatakan, kalau engkau memilih kekafiran, aku berikan neraka. Udah selesai. Pilihnya tuh. Jangan salahkan kecuali dirimu. Maka saya heran, kenapa untuk urusan dunia manusia tidak melakukannya? Urusan dunia dia berusaha. Lapar dia cari kan? Maling pun bisa. Nyuri itu karena udah tuntutan perut. Kenapa urusan perut meras manusia itu berusaha? Untuk urusan akhirat manusia tidak berusaha. Ujung-ujung orang nggak makan, meninggal. Tetapi ujung-ujung orang kesesatan, kekal di neraka. Mau pilih yang mana? Orang miskin banyak meninggal, tapi belum tentu dia penghuni neraka. Kaya dan miskin sama-sama meninggal. Mau meninggalnya karena kelaparan, atau meninggalnya lagi makan. Bisa jadi. Itu dipahami. Ya. Nah, oleh karena itu kita jangan sempat berdalil dengan takdir. Udah ditakdirkan. Kenapa urusan makan gak ditakdirkan? Duduk aja situ, usah makan. Kan ada kasus kemarin ditemukan mayat. Di mana? Di Jakarta tuh mana itu? Ya diperiksa gak makan-makan sepekan. Ini dia gak makan sepekan nih. Yang mayat suaminya semua ada sini. Kemudian mayatnya gitu kan. Dehidrasi segala macam. Pilihan itu. Dalam masalah ini juga pilihan. Barang siapa ikhwani antum mau ngaji, itu pilihan. Nggak ngaji pun pilihan sebetulnya. Mudah. Mudah. Silahkan pilih yang mana. Tapi tanggung jawab di akhirat. Itu maksud. Ya. Nah. Kemudian azan. Kemudian bentar lagi ya. Allah Subhanahu wa taala fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ini pembahasan yang
panjang ya, yang supaya nyaman. Ini saya lihat kita bahas di pertemuan berikutnya saja supaya jangan terputus dia. Fasda' bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Karena ada beberapa hal yang harus dijelaskan secara mendetail, yakni laksanakanlah, kerjakan apa yang diperintahkan Rabbmu dan berpaling dari orang-orang musyrik. Berpaling dari orang-orang musyrik di sini ada rinciannya yang sangat menarik sekali yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita berikutnya bismillah taala. Tahun depan ya. Ini tahun berapa sekarang nih, Pak? Oh, libur. Oh, libur ya pekan depan ya. Ah, libur taib. Hah? Oh, iya, kebetulan kami juga ada daurah bersama Ustaz Firanda para duat. Ya, kitabnya tadi kebetulan sudah sampai. Ada 5 jilid itu akidah wasithiyah. Luar biasa. Masya Allah. Saya iri sama Ustaz. Jurusan kimia ya. Doktor Gina. Wa fadlullahi yu'tihi man yasha. Keutamaan Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kita bertemu di tahun depan lagi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.